Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi. Oke, terima kasih. Nah, seperti biasa ya, kita yel-yel dulu. Kata Pak Ustadz Cilik, yel-yel ya. Oke, mari kita yel-yel dulu. Yang kompak ya, yang kencang, biar semangat. Salam pekerja hebat, luar biasa. Salam kompak, luar biasa. Luar biasa, sukses. Oke, terima kasih atas yel-yelnya ya. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Di salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk melakukan briefing pagi ya. Jadi di mana briefing pagi itu saya akan terus selalu mengingatkan kalian untuk masalah pekerjaan ya. Jadi yang pertama akan saya beritahu, kemarin ada komplain ya. Jadi kemarin ada komplain cat Yoko Super Black isinya hanya ada setengah. Jadi ini tolong untuk semua tim diperhatikan lagi dari segi ketelitian juga. Yang berperan di sini adalah sebagai tukang tutupnya ya, harus teliti. Jadi yang tukang tutup sama notol itu harus teliti ya. Jadi itu mungkin ada beberapa faktor ya. Jadi catnya itu kurang dikarenakan yang pertama adalah jalan yang pertama itu, jalan awal ya. Bisa jadi isinya kurang karena settingannya belum pas, itu kita lalai, kita tutup ya. Dan yang kedua, biasanya itu di atas mesin piling kehabisan cat ya. Kehabisan cat dari atas sehingga menyebabkan isinya kurang, dan yang bagian tutup kurang teliti sehingga terjadi penutupan ya. Jadi mohon ini tolong diperhatikan. Ini mungkin komplain untuk yang kesekian kalinya. Jadi untuk tim saya di sini usahakan ya, jangan lagi ada komplain ya. Karena komplain kita ini enggak langsung komplain ke sini ya, langsung ke pusat, langsung ke Surabaya, dan semua pimpinan atau atasan-atasan yang di Surabaya pun tahu ya. Sehingga kemarin saya juga dipanggil untuk memverifikasi kejadian ini ya. Dan yang berikutnya isi OEE ya. Jadi OEE juga harus teliti, harus sesuai dengan yang kita dapat ya. Jadi nomor bed sama hasil packing sama nama grup sama yang packing itu harus dicantumkan pada OEE tersebut ya. Jadi kalau salah satu saja yang tidak tertulis, mungkin Bu Nur akan langsung komplain sama saya. Dan contohnya kalau tidak ada bednya, itu juga sangat berpengaruh ya. Apalagi hasilnya tidak ada ya. Itu banyak sekali yang saya temukan di OEE ya. Jadi harus teliti tentang mengisi OEE-nya ya. Dan yang berikutnya SPK ya. Jadi SPK juga sama, isinya harus sesuai sama yang dicampurkan ya. Contohnya bagian naik atau bagian warna ya, itu tolong sesuaikan isi dari apa yang kita masukkan di SPK tersebut. Dan yang bagian packing juga sama. Jadi hasil yang kita dapatkan harus sesuaikan, jangan sampai ada yang terlewat ya, atau kurang satu dus atau lebih dari satu dus ya. Terus poin yang berikutnya, ini perhatikan mesin piling ya. Jadi mesin piling kita ini mungkin beberapa hari ini mengalami kerusakan ya. Jadi banyak sekali faktornya, penyebabnya juga. Dan yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu adalah bila mana isinya kurang ya, isi dalam si kaleng itu kurang dalam satu kaleng,
itu jangan disetting dari atas ya. Kita untuk apa? Kita harus membersihkan seher dalam yang kurangnya itu ya. Jadi jangan lagi ada yang nyeting dari atas ya. Itu bisa menyebabkan kerusakan pada mesin ya. Karena nanti jalan yang berikutnya mungkin untuk sekarang kurang karena ada kotoran, dibersihkan, dan yang berikutnya bisa juga bisa jadi lebih ya. Jadi tolong untuk yang mesin piling diperhatikan bagi isinya yang kurang, salah satunya tidak boleh disetting dari bagian baut atas ya. Karena sebenarnya itu harus permanen biar tidak goyang bautnya ya. Terus poin yang berikutnya, ini perhatikan ya, perhatikan absen kalian ya. Jadi yang sering tidak masuk mungkin nanti suatu saat akan kena off ya. Jadi mungkin untuk saat ini tidak dinilai dari kontraknya, mungkin dari kerajinannya ya. Kerajinan dari apa, dari segi kalian masuk atau tidaknya ya. Terus yang berikutnya, jaga etika atau attitude kalian di saat sedang bekerja ya. Jadi sikap kalian tolong dijaga dalam disiplin, dalam hal apapun ya. Ikuti instruksi yang diberikan atasan kalian ya. Jangan membantah ya. Terus poin yang berikutnya, kita bekerja selalu gunakan APD ya. Jadi alat perlindungan diri ini sangat penting ya untuk kita, untuk selalu menggunakan APD ya. Terus untuk poin berikutnya, bagi siapa saja yang belum mendapatkan kaos ya, kaos warna ini seragam outsourcing yang warna hijau ini, mungkin ada di kantor ya, mungkin ada di kantor. Jadi saya minta usahakan besok itu semua harus memakai seragam hijau ya. Terus bagi yang bajunya rusak atau yang sudah tidak layak pakai, boleh ngambil ya, boleh ngambil, tetapi nanti mungkin saya juga tidak tahu nanti itu urusannya sama orang yayasan ya. Jadi yang berikutnya untuk 5R ya. Jadi untuk 5R ini kita tahu 5R ini kita harus resik ya, harus bersih. Yang pertama, buang barang-barang yang tidak terpakai. Jadi contohnya kayak tempat sampah yang sudah penuh, itu tolong langsung keluarkan ya. Di setiap bagian manapun, mau di atas, mau di bawah, mau di belakang ya. Barang-barang yang tidak terpakai itu buang saja ya. Untuk 5R selalu bersihkan mesin pilingnya, dicat atau di apa, amplas atau bagaimana supaya mesin kita itu supaya bersih dan mengkilap ya. Terus yang berikutnya garis ya. Jadi untuk garis-garis yang kuning, kalau yang sudah tidak kelihatan itu dicat lagi untuk bagian, semua bagian masing-masing ya. Kita tidak harus semua ngecat garis satu hari selesai, tidak. Itu usahakan setiap hari mungkin jarak 1 meter atau 2 meter kita cat. Kita bisa lah ngecat seperti itu. Jadi mungkin lama-lama tempat kita ini akan bagus ya, kelihatannya akan bersih. Terus yang berikutnya, bersihkan sawang-sawang di area masing-masing ya. Sawang-sawang ini udah kelihatan kotor sebelah sana ya. Jadi nanti mungkin nanti siang nanti saya akan atur timnya ya untuk membersihkan sawang-sawang yang ada di tembok-tembok atau di atas-atas tiang ya. Jadi bagaimana caranya 5R ini, walaupun kita di tempat kita ini sedang penuh ya dengan barang, jadi usahakan tempat kita ini supaya menjadi rapi ya. Usahakan supaya rapi,
pengaturan barangnya, penempatan barangnya supaya kelihatan rapih walaupun tempat kita ini sedang penuh ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang lain ada yang bertanya atau yang menambahkan? Cukup ya. Mungkin itu saja. Semoga briefing kali ini bisa dimengerti dan bisa dipahami ya. Dan harus dilaksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Presto.